Hai, perkenalkan nama saya Rosi Cynthia Kathleen Manopo, biasa dipanggil dengan Kathleen. Saya berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Saya lahir di Sorong 28 Januari 2003 dan pada saat ini saya berumur 22 tahun. Saya merupakan anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya juga merupakan lulusan daripada Universitas Tabat yang berada di Manado dengan mengambil Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika. Selama berkuliah di Unqab, saya aktif di berbagai macam organisasi. Dengan saya aktif di berbagai macam organisasi, ini dapat membantu diri saya untuk lebih bertanggung jawab lagi dan lebih disiplin dalam hal apapun. Dan ini juga membantu saya untuk mengetahui hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu menjadi tahu. Tapi tidak hanya itu saja, selama berkuliah saya juga mengikuti berupa seminar, webinar, bahkan pelatihan, di mana ini dapat membantu saya untuk menambah skill saya yang sebelumnya saya tidak tahu, yang sebelumnya saya tidak dapat di kelas, dan akhirnya saya dapat di seminar, pelatihan, dan webinar. Motivasi saya untuk mengikuti Digistar Internship Telkom Indonesia ini adalah untuk mengembangkan potensi diri saya di bidang teknologi dan digital, di mana dengan adanya program ini dapat membantu diri saya untuk lebih berkembang lagi, dan ini juga dapat membantu diri saya untuk lebih memperluas akan jaringan di luar sana dan serta berkontribusi dalam proyek-proyek nyata yang bermanfaat yang dapat dilakukan di program ini. Komitmen saya untuk bergabung di PT Telkom ini adalah di mana saya bisa mengikuti setiap program dengan baik, dengan disiplin, mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan menjaga etika dan profesionalisme saya. Di mana saya juga berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap tugas yang diberikan kepada saya, dan juga menerima setiap masukan dari atasan saya maupun juga dari rekan-rekan kerja saya. Dan saya juga siap untuk mengikuti dan mematuhi akan setiap kinerja yang berada di PT Telkom Indonesia. Pada saat ini saya fokus dalam mencari pekerjaan ataupun magang, dan tidak hanya itu juga saya mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang lebih positif lagi, di mana itu dapat menambah wawasan saya dan saya juga dapat mengendalikan diri saya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Project yang menarik dalam diri saya yaitu dimana saya harus menyusun project akhir, yaitu final akhir, yaitu skripsi. Dimana pada saat itu kami menyusun skripsi, kami ada 3 orang, tidak hanya saya sendiri saja. Dan pada saat itu durasi yang kami butuhkan yaitu pada skripsi 1 kami membutuhkan 3 bulan, sedangkan untuk skripsi 2 kami membutuhkan dalam waktu 2,5 bulan, dimana kami melalui beberapa tahapan, yaitu kami harus menentukan advisor kami harus mencari ide untuk penelitian kami juga harus melakukan perencanaan, kami harus mengerjakan penelitian tersebut, dan pada akhirnya kami menyusun lapor dan membuat presentasi untuk skripsi kami. Dimana mungkin kalau mau ditanya apa kendalanya dalam membuat skripsi, yaitu mungkin ada dalam pengumpulan data, apalagi untuk menyesuaikan waktu antara sesama tim itu mungkin adalah satu hal yang susah, karena mungkin kelas-kelas kami kan berbeda, jadi mungkin akan bentrok dengan jadwal-jadwal daripada partner saya. Tetapi puji Tuhan, kami dapat melakukan dan dapat menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami di final project, yaitu skripsi, dimana kami menyelesaikannya tepat waktu, dan kami juga mendapatkan nilai yang baik dan nilai yang memuaskan dari dosen kami, dimana itu juga dapat membayar semua jerih payah saya, susah saya, dan kendala-kendala yang kami rasakan dalam hal mengatur, terlebih khusus dalam hal mengatur waktu kami tentunya. Dan itu juga dapat melatih saya untuk lebih dapat bertanggung jawab lagi dan dapat membuat time management saya lebih baik lagi.
Mungkin untuk skalanya dari yang ke-10 adalah yang saya sering gunakan, dan ketika dia menurun itu yang saya jarang gunakan tapi saya biasa pakai. Mungkin yang ke-10 itu ada Microsoft Office, yang ke-9 ada Chrome, yang ke-8 ada Canva, yang ke-7 ada Figma, yang ke-6 ada AI, yang ke-5 ada Google Workspace, yang ke-4 ada MySQL, yang ketiga ada Notepad++, yang kedua ada Adobe Photoshop, dan mungkin yang pertama ada Visual Studio Code. Sekian perkenalan untuk video resume ini. Terima kasih.